apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya, Jenotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang atlet menembak asal Palembang tewas dalam kecelakaan lalu lintas saat berkendara dengan sepeda motor bersama saudaranya. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkot Palembang bersama Badan Pengawasan Obat sidak penjualan daging di pasar. Atlet e-sport dari 26 provinsi berlaga pada cabang olahraga e-sport di Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 di Sumatera Selatan. Kita ke informasi yang pertama, seorang atlet menembak asal Palembang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Korban bertabrakan dengan mobil pickup saat mengendarai sepeda motor bersama saudaranya. Muhammad Raka Al-Rifat, 12 tahun, dan Muhammad Zaki Ramadan, 15 tahun. Keduanya merupakan atlet menembak, mengalami kecelakaan pada Rabu lalu. Motor yang ditumpangi kakak beradik ini tertabrak sebuah mobil pickup di atas jembatan Musi 4 Palembang. Motor ditabrak mobil pickup yang menghindari mobil di depannya sehingga menabrak motor korban dan menyeretnya sampai 15 meter. Mobil pickup datang dari arah seberang Ulu Palembang, sedangkan motor datang dari arah berlawanan dari seberang Ilir Palembang. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian, yakni Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Mobil pickup datang dari arah seberang Ulu Palembang, sedangkan motor datang dari arah berlawanan yaitu seberang Ilir Palembang. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian, yakni Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang, sedangkan sopir penabrak dibawa ke rumah sakit lain. Korban untuk sementara di rumah sakit, satu meninggal, satu luka berat di rumah sakit Pelabuhan. Dari kronologis kejadian gimana nih Bang? Mobil ini menghindari kendaraan yang dari depan mendahului. Jadi lepas kendali menabrak motor yang berboncengan tadi. Berarti mobil pickup ini dari arah seberang Ulu, seberang Ulu ke arah seberang Ilir. Sedangkan pengendara motor dari arah berlawanan. Masuk ke bawah mobil ya Bang ya? Langsung terdorong dari depan mobil sampai tergeret sekitar 15 meter. Korban Raka Al-Rifat dinyatakan meninggal dunia, sedangkan saudaranya Muhammad Zaki Ramadan masih dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru. Dinar Ikhwan melaporkan dari Kota Palembang. Dua pemuda nekat mencuri sepeda motor di area parkiran sebuah minimarket di kawasan Ilir Barat 2 Palembang, meski dalam kondisi ramai warga. Pencurian sepeda motor terjadi di area parkiran minimarket di Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat salah satu pelaku turun dari sepeda motor, kemudian dengan santai merusak kunci stang motor sasaran, serta membawanya kabur. Aksi pelaku ini terbilang nekat karena situasi parkiran ramai dengan warga. Korban baru mengetahui motornya hilang saat kembali ke area parkiran. Itu ada kunci tambahan nggak, Mbak, pada saat itu? Tapi itu di lock, yang lubang yang untuk kunci itu juga udah ditutup. Mbak, itu kan sempat viral, Mbak, di ini, Mbak, di medsos. Itu lihat dari rekaman itu berapa orang pelaku, Mbak? Dua, kalau lihat di situ kayaknya 2 orang deh. Tapi saya nggak tahu juga ya, namanya kriminalitas zaman sekarang, apakah sudah ada sindikatnya atau memang saya udah diikutin, sudah ada yang. Sementara saya lihat di dalam juga sepertinya saya ada yang menghalangi ketika mau beli gitu. Jadi saya ini seolah menunggu mau buka showcase itu, kayaknya ada juga tuh perlu dilihat juga nanti sama pihak kepolisian CCTV untuk kondisi di dalam begitu saya masuk. Motor apa Mbak yang hilang, Mbak? Beat Street. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, korban membuat laporan kehilangan di Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Korban berharap laporannya segera ditindaklanjut polisi dengan menangkap para pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Untuk memudahkan masyarakat, Kantor Badan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Palembang akan membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu. Tidak lama lagi Kantor Badan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Palembang akan membuka layanan akhir pekan pada hari Sabtu dan Minggu. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang tidak bisa mengurus persoalan tanah di hari biasa. Pelayanan akan diberikan oleh petugas piket BPN Palembang. Bahkan nantinya akan dibuatkan loket khusus pelayanan akhir pekan di dalam gedung. Pembukaan layanan pada akhir pekan oleh kantor BPN ini mendapat respon positif bagi masyarakat Palembang. Kemarin berdasarkan raker yang dilaksanakan di Jakarta, memang wacana itu sudah ada dan akan dibuatkan sesuai dengan teknisnya. Nanti akan kita buat jadwal piket pegawai-pegawai yang memang harus melaksanakan kegiatan Sabtu Minggu, karena memang mungkin tidak seluruh pegawai yang hadir ya. Jadi ada sebagian yang kita tugaskan untuk melaksanakan kegiatan, terutama pelayanan di loket. Rencananya untuk operasionalnya mengikuti jam kerja atau ada jam-jam tertentu aja? Nanti kita lihat soal edaran. Tentunya teknis seperti apa. Kalau memang diperlukan misalnya satu hari, tapi kalau memang edaran itu lebih fleksibel, misalnya mungkin karena Sabtu Minggu itu hari istirahat ya, jadi mungkin bisa kita sesuaikan sampai jam 1 atau sampai jam 12. Masih untuk jamnya masih tentatif? Masih tentatif karena memang kita menunggu surat edaran. Berarti sifatnya situasional ya? Situasional. Baik, dilayani dengan baik. Kita datang langsung dilayani, langsung dikasih tahu apa yang diperlukan. Bu, sekarang ini ada pelayanan Sabtu Minggu. Ya. Jadi gimana Bu tanggapannya Bu? Ya kalau menurut saya itu lebih bagus. Lebih enak lagi, jadi kita orang yang tidak bisa datang di hari lain bisa didatangkan Sabtu atau Minggu. Sementara, waktu dan mekanisme pelaksanaan layanan akhir pekan oleh kantor BPN ini masih dalam kajian. Kapan akan dimulai, belum bisa ditentukan. Dedy Urbansyah melaporkan dari Palembang. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Lantai 3 gedung sekolah Yayasan Ulil Albab di Jalan Sematang Borang, Kecamatan Saku, Kota Palembang, ambruk pada Jumat 1 Juli 2022 lalu. Dalam kejadian ini, satu orang buruh bangunan bernama Agus Nuslan tewas tertimpa material dan satu orang pelajar mengalami luka-luka ringan. Pihak pengelola yayasan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Korlantas Polri resmi menjalankan program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement tahap kedua di Sumatera Selatan. Mulai bulan Juli 2022 ini dipasang 64 kamera ETLE di seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan menyebutkan selain mengurangi pelanggaran lalu lintas, ETLE juga dapat memantau situasi Kamtibmas, khususnya tindak kejahatan jalanan. Enam orang anggota komplotan pencuri kabel dan trafo listrik milik PLN berhasil ditangkap Polsek Batu Raja Timur, Ogang, Komering Ulu. Sementara 4 orang tersangka lagi masih dalam pengejaran. Berdasarkan catatan polisi, komplotan ini telah melakukan aksi kejahatannya di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Muara Enim, Muara II, Martapura, Batu Raja, dan Provinsi Lampung. Akibat ulah para pelaku, PT PLN harus menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. BKSDA Sumatera Selatan melepas liarkan 2 beruang madu dan 4 oa siamang. Hewan dilindungi tersebut merupakan serangan masyarakat.
yang sebelumnya telah menjalani proses rehabilitasi di Resort Konservasi Wilayah 4 Palembang. Petugas kemudian melepas liarkan ke-6 satwa tersebut di kawasan hutan Suaka, Marga Satwa, Dangku, Musi, Banyuasin. Festival Sriwijaya ke-30 kembali digelar mulai 29 Juni hingga 6 Juli 2022. Selain gelaran seni dan budaya, Festival Sriwijaya menyediakan 22 gerai kuliner khas Palembang, pameran warisan budaya tak benda, talkshow, sejarah, dan ekonomi kreatif. Festival Sriwijaya digelar untuk mengenalkan beragamnya khasanah budaya di Sumatera Selatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Seekor ular piton berhasil ditangkap warga desa Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dalam kandang ayam. Binatang melata dengan panjang lebih dari 3 meter ini sebenarnya sudah lama diburu warga, lantaran telah memangsa sejumlah hewan peliharaan seperti ayam dan bebek. Diduga hewan dengan bobot 80 kg ini muncul dari semak belukar yang berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Jasad pria yang dilaporkan terjun ke Sungai Musi Jumat 1 Juli 2022 lalu berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Jenazah ditemukan dalam kondisi rusak tertutup eceng gondok di tepian Sungai Musi, 5 km dari titik tenggelam pertama. Sebelumnya dilaporkan korban nekat meloncat ke Sungai Musi karena marah kepada keluarga di rumah. Korban kemudian hanyut menghilang terbawa arus sungai. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga.